saya mengeluarkan sebuah cincin. Kamu juga mengeluarkan sebuah cincin. Saya bilang, cincin saya dari ketua. Kamu bilang, cincinmu juga dari ketua. Kalau ini bukan meniru, apa ini? 2 hari yang lalu adalah ulang tahun ke-70. Ketua, saya pergi ke rumah tua keluarga Shen. Cincin ini diberikan kepada saya oleh nenek saat itu. Diam. Kamu punya hak apa memanggil nenek ketua? Kamu bahkan pernah ke rumah tua keluarga Shen. Bahkan kakak Wan Ye pun tidak punya hak untuk pergi. Kamu bahkan bisa mengucapkan omong kosong seperti itu. Hubungan saya dengan ketua tidak perlu dijelaskan kepada kalian. Hanya dengan cincin palsu ini, ketua tidak akan membiarkan penipu sepertimu tetap di sisi Tuan Shen. Xie Sanglian, kamu tahu apa yang dilambangkan oleh cincin kekuasaan itu? Itu adalah setengah dari hak pengendalian grup Shen. Bahkan jika tidak menyebutkan setengah dari nilai pasar grup Shen yang bernilai triliunan, hanya bahan cincin ini saja sudah bernilai 1 miliar. Ini bukan menang? Harus pilih satu kalau tidak berarti meremehkan saya yang sudah tua. Cincin ini juga hanya perak, seharusnya tidak berharga. Mungkin ini yang paling murah di sini. Aku benar-benar anak yang cerdik. Nenek, bolehkah cincin ini diberikan padaku? Suka, ambil saja. Kamu benar-benar orang kampung, bahkan tidak bisa membedakan bahan apa, tapi berani memalsukan. Sekarang kamu tidak hanya tidak menghormati Shen Group, tidak menghormati ketua. Aku juga bisa menuntutmu atas pemalsuan dan penipuan. Aku benar-benar anak yang cerdik. Tidak bisa. Benda ini sangat berharga. Aku harus mengembalikannya kepada nenek. Kembalikan ke nenek. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Sudah sampai saat ini masih berani berpura-pura. Saya tidak ingin berdebat dengan kalian. Ketahuan lalu mau kabur. Tidak bisa. Hal yang paling dibenci oleh Tuan Shen adalah berbohong. Kamu benar-benar mencari masalah. Penipu sepertimu tidak pantas berada di grup Shen, bahkan berani menyebarkan rumor tentang keberadaan Tuan Shen. Wan Ye, mari kita usir dia. Jawaban yang Tuan. Tuan Shen, Ye Sanglian terus berbohong. Barusan dia bilang, Anda tidak pergi ke jamuan bisnis tadi malam. Orang seperti ini harus dipecat dari grup Shen. Benar, kami baru saja mendengarnya. Dia sendiri yang mengatakannya. Kami semua adalah saksi. Shen Group selalu menekankan moralitas. Jika Tuan Shen tidak memecatnya, mungkin akan sulit untuk memuaskan semua orang. Bagaimana kamu bisa yakin dia berbohong? Saya menjamin dengan karier saya, jika Ye Sanglian tidak berbohong, saya bersedia meninggalkan grup Shen. Memang benar, saya tidak menghadiri jamuan bisnis tadi malam. Kak Wan Ye, bukankah kemarin kamu menemani Tuan Shen ke pesta makan malam? Cepat katakan sesuatu. Tadi malam aku bersama Ye Sanglian. Apa? Saya sudah bilang kepada kalian, tidak ingin berdebat. Kenapa harus membuat keributan sampai sejauh ini? Kenapa harus begitu? Kak Wan Ye, kamu tidak bisa mengabaikanku. Semua ini adalah kata-kata yang kamu suruh aku katakan. Kak Wan Ye, kamu tidak bisa mengabaikanku. Semua ini adalah kata-kata yang kamu suruh aku katakan. Jangan bicara sembarangan. Aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Semua ini hanya dugaanmu sendiri. Departemen Keuangan. Lunasi gajinya, kamu bisa pergi. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan di Shen Group. Mohon Shen Song beri saya kesempatan sekali lagi. Ada satu hal yang kamu katakan dengan benar, Shen Group paling mementingkan moralitas. Dan jelas, kamu tidak memenuhi standar perekrutan Shen Group. Lalu bagaimana dengan Ye Sanglian? Dia secara pribadi meniru cincin kekuasaan istri Presiden Shen dan terus mengatakan itu diberikan oleh ketua. Siapa yang tahu untuk apa dia memasukkan cincin itu? Ini adalah penipuan. Tidak hanya harus dipecat, tetapi juga harus dikirim ke penjara. Seperti dia yang berkarakter rendah, bagaimana bisa layak tinggal di Shen Group? Saya pikir Shen selalu adil, tidak akan memihak padanya, hanya karena dia adalah Ye Sanglian, kan? Dia tidak akan. Dia ternyata begitu percaya padaku. Ini adalah cincin kekuasaan yang diberikan langsung oleh ketua kepada Ye Wan Ye. Ini yang asli, jadi yang di tangan Ye Sanglian pasti palsu. Kamu adalah Xiao Ye yang nenek sebutkan? Benar Tuan Shen, saya memang pernah memiliki hubungan beberapa tahun dengan nenek Shen.